sampai hari ini secara total di wilayah Kecamatan Tegal Selatan dari 243 RT itu yang masuk zona kuning alhamdulillah masih bisa terkendali. Gerakan prokes 5M 3T ini terus kita gaungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sapose, sahabat podcast Sebayu. Ini kita saat ini berada di Kecamatan Tegal Selatan kita ini ya. Kecamatan Tegal Selatan dan betul. Kebetulan kita sudah ketemu sama Pak Camat Tegal ini. Selatan. Pak Sartono, selamat siang di Pak Sartono. Sehat siang. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan kalau dilihat ini kan Kecamatan Tegal Selatan juga ruang lingkupnya cukup besar sekali di wilayah kota Tegal. Ada 4 kecamatan Tegal Selatan. Dan kita nanti ini akan sedikit membahas tentang program vaksinasi yang dilakukan pemerintah Kota Tegal, khususnya mungkin kita mengarah ke di wilayah Kecamatan Tegal Selatan, Pak Camat. Iya, ini sebelum kita cerita vaksinasi, Pak Camat. Kalau kita lihat sendiri kasus COVID-19 yang terjadi khususnya di Kecamatan Tegal Selatan sampai sekarang perkembangannya gimana, Pak? Terima kasih Mas Rizal, Mbak Niki. Jadi alhamdulillah sampai hari ini secara total di wilayah Kecamatan Tegal Selatan dari 243 RT itu yang masuk zona kuning alhamdulillah masih bisa terkendali 29 RT. Artinya di 29 RT masih ada warga masyarakat yang dinyatakan terpapar, kemudian dia melakukan isolasi baik yang ada di rumah maupun di tempat yang sudah disediakan Pemkot, dalam hal ini misalnya Rusunawa dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah 214 sisanya itu masuk kategori zona hijau. Zona hijau ya, 214 ya. Jadi alhamdulillah berkat sosialisasi penegakan prokes 5M 3T ini terus kita gaungkan sehingga mudah-mudahan masyarakat bisa patuh dan bisa menerapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau di Kecamatan Tegal Selatan sendiri kan memang ada satu tempat yang terpusat ya Pak ya, di Gor Tegal Selatan betul. Itu tetap dilakukan pengawasan dari kecamatan ya Pak? Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih 3-4 hari ini kami juga mendapatkan pelaporan dari penanggung jawab yang ada di Gor Tegal Selatan. Ini untuk Gor Tegal Selatan memang dikhususkan bagi yang memiliki usia 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah ya. Dan 4 hari ini sudah zero, artinya 0. Tidak ada masyarakat baik di dalam kota maupun luar kota yang memanfaatkan untuk tempat isolasi di Gor Tegal Selatan. Ya, ini walaupun kan sudah zero ya Pak, artinya itu juga kabar baik ya Pak. Berarti ya yang isolasi di Tegal Selatan saat ini tidak ada. Tapi kan ini kita tidak boleh lengah ya? Betul, tidak boleh lengah, harus tetap waspada. Nah, sekiranya Pak Camat bisa menjelaskan lah apa sih yang sudah dilakukan langkah-langkah dari pihak Kecamatan Tegal Selatan sendiri dalam rangka menangani kasus COVID ini Pak? Jadi begini Mas Rizal, Mbak Niki. Kita di tingkat kecamatan ini ada Forkompimcam, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Ketuanya camat, anggotanya 2, Pak Kapolsek dan Pak Danramil. Nah, kita sudah sangat sering untuk berdialog, berdiskusi, merencanakan pelaksanaan kegiatan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi. Kemudian Forkompimcam ini saya lebarkan menjadi Forkompimcam Plus. Di dalamnya kita libatkan Kepala Puskesmas, kemudian Kepala KUA dan para lurah yang ada. Dan dimungkinkan tokoh masyarakat, tokoh agama juga kita undang. Misalnya saja melalui MUI tingkat kecamatan, ada pengurus NU tingkat kecamatan, pengurus Muhammadiyah tingkat kecamatan. Ini yang kita rangkul, kita ajak. Kemudian yang sudah terimplementasi adalah kita melakukan yang secara rutin operasi justisi di malam-malam libur untuk mengantisipasi kerumunan masyarakat. Sudah ada instruksi wali kota sehingga kita tinggal menyelaraskan saja antara yang ada di masyarakat dengan aturan. Kemudian kita juga mencoba selama ini menata pedagang kaki lima yang ada di lapangan Tegal Selatan. Ya, kita atur jaraknya, kita wajibkan menyediakan tempat cuci tangan, kemudian kita bekali tata tertib. Tuh.
Kemudian ada lagi kalau pembagian masker sudah cukup umum ya, sudah cukup umum di mana-mana ada. Kita memudahkan masyarakat untuk mendapatkan masker. Kita beri tagline jarang bon mas. Jarang bon mas. Jarang bon mas. Jarang bon mas. Jarang bon. Iya, belanja barang bonus masker. Oh, belanja barang. Itu kita kolaborasi dengan para pemilik toko kelontong yang ada di wilayah Tegal Selatan. Alhamdulillah ada kurang lebih 18 toko yang sudah berkolaborasi. Artinya ketika ada masyarakat yang belanja ke toko yang ada spanduknya itu, kurang lebih nominal 25 sampai 30 ribu mereka dapatkan masker satu cuma-cuma. Sehingga di situ tadi jarang bon mas, belanja barang bonus masker. Tidak merasa beli, tetapi mendapatkan. Nah, itu yang kita lakukan secara umum di wilayah Kecamatan Tegal Selatan. Ya, tadi kan sudah dikatakan juga ada Forkompinjam tadi kan sudah dilakukan mungkin sosialisasi. Betul, ya, Pak, betul. Karena ini kan wilayah Kecamatan Tegal Selatan juga termasuk salah satu wilayah kecamatan yang luas juga di Kota Tegal. Alhamdulillah, ya. Ada 8 kelurahan ya. Mungkin tadi dalam hal seperti ini ketika memberikan sosialisasi ke masyarakat, ada kendala apa nih, Pak? Mungkin kan masyarakat beda-beda karakternya. Di wilayah kelurahan ini. Nah, itu kendalanya gimana ini? Iya. Jadi begini Mas Rizal, memang tidak lepas ketika kita mensosialisasikan hal-hal yang baik, ada saja hal-hal yang kemudian menjadi kontraproduktif, ya, mengkanter, betul ya. Apalagi sekarang di eranya medsos, ya teknologi sudah sedemikian terbuka, sehingga kadang-kadang ada meme-meme yang disebar melalui medsos itu tadi ya. Sebenarnya warga plus 62 warga Indonesia ini sangat kreatif sebenarnya ya. Unik lah Pak ya. Unik ya. Tapi kadang-kadang itu informasinya ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi kadang-kadang. Ya. Sehingga ini memang menjadi satu kendala. Menjadi satu kendala yang ada di menggerakkan masyarakat untuk terus melaksanakan protokol kesehatan. Dan ini kebetulan kita ini kan ada teman-teman UMKM nih Pak di sini. Terima kasih dukungan teman-teman UMKM. Terima kasih teman-teman UMKM. Ini juga ada yang dari wilayah Kecamatan Tegal Selatan juga ini Pak. Sebenarnya mereka pengen ikut banyak ini Pak. Betul. Ini terima kasih ada jajanan Ibu Dewi nih. Kalau ini kan Ibu Dewi alamatnya di Jalan Batanghari, Tegal Timur ini. Taragan Tegal. Untuk info dan ordernya ini bisa hubungi di 0283 355 931. WhatsApp-nya di 0852 9380 857 ini ya. Nah, ini ada jajanan Ibu Dewi ini Pak Camat ini. Jadi juga menerima pesanan snack box, nasi box, kemudian juga ada hantaran, kue nampan dan lain-lain. Mereka punya medsos semua Pak. Jadi mungkin karena kemarin ini ya perekonomian kan sedikit ini, jadi mereka menggunakan medsos. Ada di Facebooknya jajanan Ibu Dewi, IG-nya juga @jajanan-ibu-dewi. Nah, kalau tadi sudah jajanan Ibu Dewi, ini juga Anda pecinta salad ada, kita juga didukung. Terima kasih Salad Mandra, pelopor salad yang pertama dan nomor 1 di Kota Tegal. Ini alamatnya di Jalan Sumbodro nomor 77, Ruko nomor 3, Selerok, Kota Tegal. Ini spesial sekali dari buah pilihan. Ya, jadi ada ukuran 2,5 liter atau cup kecil. Ini juga ada yang cup kecilnya. Ya, untuk Anda yang mau order silahkan bisa menghubungi di 0817 177 772 atau cek Facebooknya Salad Mandra dan Instagram salad_mandra atau kedai_mandra. Kemudian juga ada dukungan dari UMKM Kedai Bunda Za ini. Nah, ini juga ada Za Fresh Juice ini Pak, sudah ada juga dengan gula. Ada dengan gula pasir asli, air RO dan es batu kristal, sudah terdaftar juga di Dinkes ini ya. Dan untuk info ordernya di Jalan Cendrawasih Lontrong 20 nomor 1 Randu Gunting Tegal. Teleponnya ini di 0823 2329 3104. Nah, Za Fresh Juice, fresh dan healthy ini Pak. Segar, sehat juga. Sehat semua, ini dukungan UMKM juga ini Alhamdulillah. ya. Terima kasih untuk yang sudah mendukung kita kali ini. Pak Camat, ini kan tadi kita sudah cerita tentang kendala ya. Mungkin kendala itu banyak sekali di masyarakat Pak. Dan salah satu pencegahan COVID itu diantaranya dengan menerapkan protokol kesehatan dan yang terbaru ini adalah vaksinasi Pak. Ini kalau kita cerita vaksinasi, khususnya di Tegal Selatan, capaiannya sudah sampai mana Pak? Alhamdulillah berkat upaya sosialisasi, pemberian pemahaman kepada masyarakat, kemudian penggerakan-penggerakan mulai dari tingkat RT, RW,
kemudian dibantu oleh stockholder semua unsur yang ada di kelurahan. Overall di Kecamatan Tegal Selatan ini sudah 29%. 29%. 29% dari total jumlah masyarakat sesuai data Dinas Kependudukan itu 58.000. Banyak ya Pak ya? Ya lumayan, ya lumayan. Nah di Tegal Selatan ini memang konsentrasi ada di wilayah Kelurahan Randu Gunting, Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon. Artinya di 3 kelurahan ini memang penduduknya banyak ya? Banyak, cukup padat. Ya, cukup padat ya. Nah, secara umum 29% memang alhamdulillah ini untuk Kelurahan Debong Kulon ini masih posisi yang paling atas untuk capaian persentase vaksinasi. Nah, sementara di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kabupaten ini memang harus terus kita dorong ya, karena memang ada sedikit perbedaan di hal kecepatan antara di kota dan di wilayah tetangga berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi. Harapan kami nanti masyarakat itu terus datang ke tempat vaksinasi. Sekali lagi saya sampaikan, vaksinasi itu tidak kemudian asumsi di masyarakat ini kan datang langsung divaksin, bukan. Tetapi kita menggerakkan agar datang ke tempat layanan vaksinasi dimanapun itu, bisa di kelurahan, bisa di Gor Wisanggeni yang ada, kemudian di fasilitas kesehatan yang lainnya, klinik, seperti itu. Yang pertama kali nanti akan dilakukan adalah pemeriksaan screening. Screeningnya dulu ya Pak? Screeningnya dulu ya. Jadi jangan takut kemudian nanti langsung disuntik, mboten. Ada alurnya dulu ya Pak? Betul, ada tahapan-tahapannya. Sehingga nanti masyarakat itu yang akan divaksin adalah yang betul-betul sudah memenuhi syarat untuk divaksin. Sedikit tadi Pak, tadi kan alurnya kan screening nih Pak. Betul. Itu screening itu berarti kan harus melakukan pemeriksaan kesehatan dulu. Betul, Ya? dicek kesehatannya. Apa saja tuh yang dicek? Ya, selama ini yang dilakukan screening itu dilakukan oleh dokter. Dokternya. Jadi di situ ditensi. Tensinya berapa? Memenuhi standar atau tidak? Kalau ternyata tensinya tinggi, ya nanti tidak bisa langsung divaksin. Dia nunggu dulu ya. Bisa jadi masyarakat ini diminta untuk pulang dulu. Bisa jadi tadi malam itu sebelum ke tempat vaksin dia begadang misalnya. Sehingga berpengaruh. Jadi sebelum ke tempat vaksin pastikan kondisinya fit. Sudah sarapan, ya kan? Tapi disediakan nggak di tempat? Ini ya. Harapannya memang kondisinya masyarakat datang itu sudah betul-betul siap ya. Sudah istirahat, sudah sarapan, kemudian yaitu tadi tidak perlu dihantui oleh berita-berita yang macam-macam itu tadi. Sehingga ketika di screening nah ketika nanti langsung dilanjut ke proses vaksinasi. Iya, ini kan khususnya ya Pak, ini mumpung ada Pak Camat Tegal Selatan. Kalau warga Tegal Selatan sendiri pengen vaksin gitu Pak. Sekarang kan kesadaran masyarakat juga sudah mulai tumbuh untuk vaksin. Ini bisa mengakses kemana Pak? Kalau di wilayah Kecamatan Tegal Selatan sampai dengan hari ini di masing-masing kelurahan itu dilakukan pelayanan vaksinasi antara jam 8 pagi nanti kira-kira sampai dengan jam 14 atau jam 13. Nah, tergantung memang jumlah masyarakat yang datang. Kadang-kadang ada seperti ini, Pak saya sudah datang tapi diminta datang besok. Kadang-kadang karena buka vial, buka botol vaksin itu harus 10 orang habis. Kalau tersisa berarti sia-sia ini muspro. Buang ya Pak ya? Buang. Karena sudah dibuka nggak bisa itu. Nggak boleh, nggak bisa. Harus disuntikkan begitu. Sehingga memang kemudian harapan kami masyarakat itu datangnya lebih awal. Nah itu datang lebih awal lebih awal sehingga jam-jam 11, 12 itu bisa kelihatan kira-kira berapa ini yang nanti bisa layak untuk divaksin. Sehingga nanti petugas akan memperkirakan jumlah vialnya. Jangan sampai sudah buka ternyata nanti tersisa. Nah, ini meneman sekali mubazir. Mubazir sekali. Dan tadi kan juga ini dilakukan tadi kan mungkin untuk menghabiskan setelah dibuka harus digunakan. Betul. Setiap tempat yang ada di Kecamatan Tegal Selatan melakukan vaksinasi itu berapa Pak? Misalkan dibatasi berapa orang atau gimana itu Pak? Jadi sesuai dengan arahan dari pimpinan yang bisa membatasi itu sebenarnya hanya jam pelayanan. Jam pelayanan saja. Jam pelayanan, Sehingga kami kolaborasikan pelayanan di tingkat kecamatan ini dengan ibaratnya
kita sharing dengan antar kelurahan. Antar kelurahan ya. Betul. Jadi teman-teman misalnya gini, di kelurahan Randu Gunting penuh nih. Oh iya. Sementara di kelurahan lainnya agak sepi. Agak sepi. Sehingga Pak Lurah Randu Gunting saya minta untuk informasi di grup. Monggo. Iya. Barangkali ada yang bisa kita kirim warga dari Randu Gunting. Nah, seperti itu. Di lain pihak, Pak Lurah yang masih relatif antriannya tidak banyak bisa menginformasikan. Iya. Kita siap menerima warga yang masih antri. Iya. Tapi ruang lingkup di kecamatan. Di kecamatan, betul. Ya. Sehingga bisa saja nanti warga Randu Gunting kita bawa ke kelurahan Depongkulon. Kita bawa ke Kuturen sesuai dengan yang antriannya tidak padat itu tadi. Itu juga untuk mengurai kerumunan ya, betul, Pak? Betul. Di satu sisi agar masyarakat yang datang itu benar-benar bisa kita layani seperti itu. Dan tadi mungkin Pak Camat ini gencar tadi vaksinasi, kadang orang kan waduh takut ini. Betul. Tadi kan berita-berita hoax itu memang sudah menjadi santapan beberapa orang kali ya. Betul. Jadi untuk yang dilakukan dari pihak Kecamatan Tegal Selatan dengan berkoordinasi dengan 8 kelurahannya ini Pak, untuk menghindari mengantisipasi berita hoax agar masyarakat mungkin enggan, misalnya kan enggan, ada ini jangan kayak begini nanti gini. Nah, itu dilakukan apa nih agar masyarakat mau vaksin, karena kan vaksin juga akan memunculkan herd immunity. Betul. Nah, itu bagaimana nih Pak? Begini Mas Ija. Jadi kembali kita itu pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Betul, semua elemen. Sehingga kita secara bertahap, karena memang dibatasi oleh kondisi situasi, kami sudah mengumpulkan tokoh-tokoh agama. Yaitu tadi Nahdlatul Ulama ini kan punya massa yang banyak besar. Kemudian kita juga mengundang dari Muhammadiyah, yang mereka juga punya ranting-ranting sampai di bawah. Dan saya yakin nanti penggerakan melalui tokoh agama ini akan efektif. Kenapa? Karena penjelasannya nanti disertai dengan keyakinan-keyakinan, sehingga nantinya ini bisa mendorong percepatan dan pelaksanaan vaksinasi di tingkat kecamatan. Kemudian kami juga melibatkan stakeholder yang lain, misalnya saja pekerja sosial masyarakat kita libatkan, tenaga kesejahteraan tingkat kecamatan kita libatkan, Karang Taruna kita libatkan, betul. Karang Taruna misalnya begini, teman-teman Karang Taruna tingkat kelurahan itu kita jadikan contoh. Kita ambil dua orang, kita jadikan contoh seperti itu. Kemudian relawan kependudukan kita libatkan, agar bisa men-screening awal mana-mana data penduduk yang sudah pindah atau meninggal, tapi belum mengurus administrasi kependudukan. Sehingga nanti sasarannya menjadi sangat rinci, jelas gitu. Itu sudah dilakukan ya, jadi jadi memang optimalkan semua stakeholder yang ada di kecamatan. Saya memang tertarik Karang Taruna jalan itu ya. Alhamdulillah ada di beberapa kelurahan ini setelah reorganisasi kemarin muncul semangat baru, sehingga teman-teman ini berupaya untuk Pak, saya pengen ikut berpartisipasi. Nah ini sehingga kita berikan wadah ruang di situ. Karena mungkin juga kebetulan Tegal Selatan kan dipimpin camatan mungkin milenial ya. Masih muda. Iya, betul sekali. Kadang kan kita juga melihat ya Pak, maksudnya harus ada role modelnya. Mungkin dilihat dari wah Pak Camatnya ini milenial sekali, makanya Karang Taruna ini memang bisa jadi ibaratnya kayak sosialisasi terdepan juga ya Pak ya. Iya, dan kali ini kalau kita cerita tentang pandemi Pak, sebenarnya pandemi ini kan tidak hanya sektor kesehatan saja terdampak ya Pak, termasuk UMKM. Nah kita juga ingin sekali membantu pelaku UMKM ini Pak yang ada di Kecamatan Tegal Selatan juga ternyata punya donat plat G. Nanti bisa dicicipi Pak Camat. Oke. Ini donat plat G dari Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 1 Depong Tengah, warga Tegal Selatan ya Pak ya, atau di perapatan Tiongkek. Ini dibuat dengan cinta, dengan rasa semanis asam. Luar biasa. Luar biasa. Anda yang mau order bisa hubungi di 081382222083 atau cek di Facebooknya Don Plat G. Kemudian juga ada UMKM yang lain ini Pak, ada Pisusu Minilon The Brownie. Nah ini nanti bisa dicicipi juga. Ini pisusunya fresh, ukuran mini dengan tekstur yang keras di luar, lembut di dalam Pak. Jadi dengan rasa yang manisnya pas sekali. Ada tersedia 5 varian rasa ini ya, ada original, coklat,
kemudian ada jeruk, keju, dan juga green tea. Ordernya nanti bisa hubungi di 0812 93 54 27 79. Alamatnya di Jalan Martoloyo nomor 8 Tegal. Ada juga FB-nya yaitu di P Mini Lounge. IG-nya adalah @miniloungecake gitu. Nah, ini dukungan kami tadi. Jadi secara umum begini, kami juga mendorong teman-teman pelaku usaha kecil UKM-IKM ini di tingkat kecamatan. Kami coba linkkan dengan beberapa yang punya instrumen untuk mengendorse itu tadi. Jadi kami sudah mengusulkan teman-teman yang bekerja di sektor batik, kemudian di wilayah Kelurahan Tunon itu ada opak itu nanti kita telusuri nanti. Kemudian di wilayah Randu Gunting ada beberapa kerajinan tangan seperti songket yang sebenarnya masih perlu harus kita galakkan lagi, angkat lagi seperti itu. Kemudian di wilayah Tunon, Debong Kidul dan Keturen juga ada industri dari kulit untuk sabuk, sepatu, tas dan sebagainya. Sehingga ini nanti juga akan kita upayakan untuk terus bisa diangkat sekalipun dalam situasi kondisi pandemi. Karena memang ini kan menyentuh beberapa sektor semua yang banyak ini perekonomian mungkin juga sedikit terpuruk mungkin seperti ini. Ya memang pandemi ini mengejutkan ya Pak ya. Tapi kita kan punya cara, salah satunya adalah tadi dengan vaksinasi. Ini tadi kita sudah cerita tentang vaksinasi yang ada di kelurahan-kelurahan Pak. Bahkan sekarang kan vaksin boleh diikuti oleh siswa atau pelajar karena mulai dari usia 12 tahun. Kalau di Tegal Selatan sendiri Pak, vaksinasi untuk pelajar sudah berjalan? Alhamdulillah untuk jadwal yang di masing-masing kelurahan ini akan berjalan nanti mulai hari Senin. Hari Senin itu untuk masing-masing sekolah. Tetapi kita sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat bagi yang usia 12 tahun ke atas ini bisa memanfaatkan di tingkat kelurahan. Nah, untuk memacu itu kami juga sudah berkoordinasi dengan para kepala sekolah SMP. Kami bikin grup, Pak. Jadi kami keliling atau kalau misalnya ada yang vaksin di tingkat kelurahan, kami minta untuk difotokan anak sekolah itu tadi. Nah, kami berikan di grup. Harapan kami nanti kepala sekolah ini bisa menyebarluaskan. Ini loh, siswa SMP 5, SMP 7, SMP 19 ini sudah pada ikut vaksinasi begitu. Sehingga itu untuk itu tadi mengurangi, mengimbangkan dengan berita-berita di luar yang betul. Ini kan. Oleh karena itu paling tidak ada contohnya. Modulnya teman saya sudah berarti nggak masalah nih, saya ikut. Nah seperti itu. Mungkin kedepannya kita bisa ngajak mereka juga nih siswa ini. Betul. Ada gurunya juga karena memang anak-anak ini kan lebih cenderung mereka kan menggunakan medsos ya. Kadang bilang sama orang tuanya ini begini loh sebenarnya. Nah, itu edukasi sebenarnya. Dari beberapa anak yang saya temui, saya tanya, Mas Mbak, kok mau ikut vaksin sih? Rata-rata mereka itu, Pak, saya sudah pengen sekolah lagi. Ini luar biasa sebenarnya. Ternyata semangat untuk belajar itu sangat tinggi sebenarnya. Tetapi itu tadi, sementara jalan tengahnya pakai daring, mereka tidak bisa berinteraksi langsung kepada teman-temannya. Nah, mungkin kan ada yang kurang. Betul. Ada yang kurang karena mungkin pendidikan karakternya mungkin agak kurang karena tidak ketemu sesama teman. Tidak bertemu langsung dengan guru juga ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan sih dengan semangat itu nanti kita berharap bisa kembali sekolah. Betul. Kan ini bercerita tentang vaksinasi yang memang sekarang ini pemerintah Kota Tegal kan gencar sekali Pak dengan 1000 gerai yang ada beberapa di wilayah. Masyarakat ini yang sudah divaksin kan punya nanti akan ada data sertifikat vaksin ya Pak. Nanti kan bisa diunduh atau dicetak ya. Saya punya. Nah, saya juga pakai ini. Nah, kalau yang seperti ini kan banyak kali yang informasi di masyarakat sertifikat vaksin ini untuk digunakan ketika melakukan berbagai administrasi ini Pak. Jadi bagaimana mungkin tanggapan dari Pak Camat? Mungkin ada masyarakat yang akan membuat misalkan surat apa begitu. Tunjukkan dulu kartu vaksinnya atau bagaimana ini? Bisa sedikit dijelaskan mungkin Pak Camat. Jadi di wilayah Kecamatan Tegal Selatan setelah ada surat edaran dari pemerintah Kota Tegal terkait dengan layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan,
kami segera merapatkan diri. Kemudian upaya kami yang pertama adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang kita lakukan apa? Kita pasang spanduk di masing-masing kelurahan. Kemudian kita bikin banner di masing-masing kelurahan dan di kecamatan. Seperti ini, Pak, di belakang kita ini. Ya. Oh iya, maaf, Anda tidak kami layani. Betul. Kalau yang spanduk bunyinya lengkapi. Artinya kita minta untuk melengkapi. Tetapi ketika yang bersangkutan ini masuk ke ruang pelayanan, ya luar biasa ini menurut saya. Iya. Karena belum kita sudah minta maaf ini. Iya, minta maaf dulu. Ya, kita udah minta maaf duluan ini ya. Jadi kenapa harus minta maaf ya? Iya. Jadi jangan sampai kemudian ada persepsi pemerintah itu mempersulit. Boten. Pemerintah itu mengajak agar masyarakatnya segera melakukan vaksinasi, sehingga itu tadi bahasa kesehatannya herd immunity itu segera terbentuk. Betul. Sehingga kata-kata itu tadi kita kedepankan maaf dulu. Maaf Bapak, maaf Ibu, maaf Saudara. Nanti kalau penjenengan belum, kami minta untuk vaksin dulu. Vaksinnya di mana? Ada di masing-masing kelurahan, monggo. Nah, kemudian agar tidak terjadi kesalahpahaman, berkas permohonannya itu kita terima. Diterima dulu. Kita terima dulu. Nah, besok setelah ada vaksinasi tinggal tunjukkan berkasnya, kita berikan, selesai. Jadi tidak ada kata-kata saklek kita tidak melayani, boten. Tidak mempersulit ya? Tidak ada ceritanya kita mempersulit. Malah sebenarnya ini pemerintah ini terusnya untuk di Kota Tegal, melalui Kecamatan Tegal Selatan, dia sebenarnya untuk mengajak masyarakatnya menjadi sehat. Iya. Jadi dengan seperti ini kita ajak, ayo. Datang dulu. Perkara nanti bisa divaksin atau tidak, nanti ada proses screening. Iya, karena tadi ada proses screening tadi, layak atau tidak. Betul. Kalau datang saja masih enggan, nah bagaimana kita tahu kalau yang bersangkutan ini bisa divaksin atau tidak bisa? Sehingga itu tadi upayanya seperti ini. Jadi kita mensyaratkan itu dalam posisi tetap kita layani. Cuma itu tadi kan enak nih. Berkas tetap kita terima, kita kerjakan. Besok penjenengan atau siang hari menunjukkan bukti. Buktinya bisa kartu seperti ini bagi yang sudah punya. Atau di handphone nanti ya. Atau di handphone. Atau di kartu kontrolnya. Kartu kontrolnya ya. Yang kertas itu ya. Iya. Ada pertanyaan, Pak. Berarti ini yang tidak vaksin tidak bisa dong dapat pelayanan. Loh. Jadi begini. Setelah hasil screening, itu bagi yang dinyatakan ditunda dapat selembar kertas. Yang dilingkari ditunda. Kemudian yang tidak layak diberikan satu lembar kertas, ditandatangani dokter yang memeriksa. Tidak layak. Tidak layak. Dengan surat itu datang ke tempat kami, kelurahan kecamatan, ya tetap dilayani. Tetap dilayani ya. Asalnya mereka sudah ada surat tuh ya. Nah, yang dan dia punya etikat baik untuk ikut vaksinasi. Nah, tapi justru kadang yang beredar di masyarakat kan tidak seperti itu. Itulah. Ini perlu diluruskan ini ya, perlu diluruskan ini ya. Jadi masyarakat nanti mengetahui itu ya seperti itulah, perlu diluruskan lah. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ini mencakup di wilayah perbatasan ini Pak ya. Perbatasan di Tegal Selatan ini kan kota dan juga di Kabupaten Tegal. Kadang-kadang mungkin seperti tadi Pak Camat Tegal ini mengatakan mungkin percepatannya berbeda itu ya pelaksananya. Kalau di kabupaten karena mungkin agak sana lama. Nah, ini di Tegal Selatan lebih cepat ini kan. Ada juga mungkin seperti orang tua, misalkan perbatasan nih Pak, sekolahnya di Kota Tegal, kakaknya kan di Tegal Selatan, anaknya itu mau vaksin tapi ini di sekolah itu karena menunggu di kakak lah, itu bagaimana menyikapi ini Pak? Jadi memang tidak menutup kemungkinan ada masyarakat di luar wilayah Kota Tegal yang dia bersekolah di Kota Tegal. Nah, yang seperti ini nanti dapat dilayani pemerintah kota itu sudah membuka di Lawang 1. Lawang 1 di Pancasila ya. Jalan Pancasila. Betul. Kemudian di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Ya, Dinas Kesehatan juga melayani. Jalan Proklamasi ya. Betul. Sehingga memang jadi pemerintah Kota Tegal ini kami melihat tidak egois nih. Tidak hanya tidak hanya memikirkan rakyatnya sendiri. Kenapa? Karena Kota Tegal ini kan menjadi tujuan bagi wilayah kita. Penyangga lah ya, penyangga. Bayangkan saja kalau pagi itu. Penduduk Kota Tegal waktu pagi dan malam hari kan jumlahnya beda. Betul sekali. Sehingga Pak Wali ini programnya cukup bagus, memikirkan juga masyarakat-masyarakat di luar Kota Tegal yang sehari-harinya beraktivitas di Kota Tegal. Betul. Jadi datang tadi di Lawang 1 stand di Dinkes, bawahnya
KTP kakak tadi Pak ya? Betul, Oh, betul. Ya, simpel Iya, sekali. jadi tetap bisa terlayani ya Pak Iya, ya. siap. Jadi nggak usah khawatir, Anda juga yang mungkin saat ini masih ragu-ragu belum vaksin, Iya. banyak loh Pak. Iya. Saya juga mendengar banyak, karena mungkin yang berkembang di masyarakat itu justru cerita yang nggak bagus aja ya Pak ya. betul. Kenapa Iya. seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi kadang-kadang gini ya Mbak ya, apa ya, cerita-cerita yang kurang bagus itu kadang-kadang memang dikemas dengan sesuatu yang bisa menarik. Iya. Nah, ini kadang-kadang itu tadi. Jadi ketika melihat sesuatu menarik, dia akan cermat kadang-kadang. Nah, begitu padahal isinya itu kurang pas, udah terlanjur nancep. Iya betul. Nah itu. Nah, untuk menghapusnya kadang-kadang kita perlu waktu. Nah, sehingga memang usaha-usaha sosialisasi terhadap kegiatan protokol kesehatan, kemudian vaksinasi, ini harus terus Dilakukan ya. dilaksanakan. Ya, termasuk kita juga ini kan sama juga sosialisasi. Iya, betul. Setiap hari malah kita lakukan sosialisasi juga itu ya. Iya. Ya, jadi yang belum vaksin tidak perlu takut vaksin, karena vaksin aman halal kita sudah divaksin semuanya. halal. Iya. Saya Iya. sudah 2 kali. Saya juga Pak, saya Iya. sudah dapat sertifikat Iya, juga. betul. Ini kalau tadi memang hoax tentang vaksin dikemas sedemikian rupa dan Iya. tertancap, tapi kalau yang ini memang benar-benar kemasannya bagus ya. Kemasannya bagus. Iya. Kayak yang satu ini waffle Leo dan boba Q, itu ada bobanya di sebelah sana, wafelnya di sini. Ini memproduksi cemilan dan minuman kekinian dengan berbagai rasa dan topping. Kalau wafelnya ada 10 rasa dasar dan 7 pilihan rasa yang lain. Ya, ini untuk bobanya juga ada 13 pilihan rasa yang pastinya mantap. Dan untuk Anda yang akan order, silahkan bisa menghubungi di 081 127 5312. Untuk alamatnya di Jalan Pala Barat 3E nomor 69 Mejasan Barat Kabupaten Tegal, atau di Instagramnya waffle_bobanyu20. Nah, tadi kan minumnya nih, biasanya nanti biar tambah meningkatkan imunitas nih Iya. Pak. Ada juga UMKM ini, ada kue Pia Keisha ini dia. iya. Wah, ini di Jalan Semarang Gebong Tengah. Oh, di belakang Wah, ini. di Di belakang belakang ya. dekat ya. Nah, ini membuat latopia khas Tegal yang fresh karena produksinya setiap hari setiap nih Pak. hari. Iya. Luar biasa Iya, ini ya. iya. Dan ini juga terbuat dari buah asli, bukan esen. Rajanya Latopia dengan ukuran besar hanya di kue Pia Keisha. Untuk info ordernya di 0857 4799 9661. Oke, ini dari Kecamatan Tegal Selatan. Wah, Dekat iya. sini ya Pak Iya, ya? ini luar biasa ini Iya. UMKM ini loh. Iya. Ini untuk para pelaku UMKM, adakah ini Pak, kayak vaksinasi khusus untuk pelaku UMKM? Ya, pelaku UMKM ini nanti leading sektornya di Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kerja. bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, ya, tapi secara umum masyarakat secara keseluruhan itu bisa mendatangi di setiap kelurahan. Tiap kelurahan. Ya, ya. jadi tanpa harus membedakan saya dari komunitas mana dan sebagainya. Intinya ketika datang ke kelurahan nanti akan diberikan pelayanan sebaik-baiknya. Oke sih. Iya, mudah-mudahan yang belum vaksin buruan vaksin Iya, ya betul, Pak ya, betul. vaksinnya aman halal. Dan sekarang kan ada area wajib vaksin Pak. betul. Jadi semua orang yang datang masuk ke situ harus menunjukkan, Betul. sampai saya kalungin Iya, ya Pak. sama ini Pak, sama betul, biar nggak lupa. Biar nggak lupa. Ini mungkin nih Pak, ada himbauan atau pesan khusus lah Iya, dari Pak Camat sendiri. Oke. Silakan. Oke. Terima kasih Mas Rizal, Mbak Niki, dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kota Tegal, khususnya di Tegal Selatan. Sekali lagi kami sampaikan, pemerintah Kota Tegal sudah berupaya untuk mendekatkan pelayanan sampai di tingkat kelurahan. Sehingga harapan kami, monggo manfaatkan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa melihat tetangga-tetangga wilayah itu harus antri, harus nunggu. Kita vaksin sudah tersedia, layanan sudah baik menurut saya karena setiap hari kami memantau. Bahkan ada yang sampai dilayani ke rumah-rumah karena lansia tidak bisa bergerak kemana-mana, tapi tetap harus mendapatkan prioritas. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menghimbau, monggo sesegera mungkin datang ke masing-masing tempat layanan vaksinasi yang ada di masing-masing kelurahan, lakukan segera screening Ini ya. sehingga nanti menjadi jelas
total tadi 58.000 masyarakat Tegal Selatan ini nanti seperti apa? Sehingga nanti ini menjadi bahan ketika kita akan melakukan kebijakan-kebijakan untuk pelayanan kesehatan di tingkat Kota Tegal. Harapan kami sekali lagi, singkirkan dulu berita-berita yang tidak jelas. Itu ya, berita hoak, ya, berita yang tidak jelas sumbernya, katanya jari-jari, ya. Mending bertanya langsung ke tim kesehatan yang ada di kelurahan. Itu, jadi sudah tidak lagi jari-jari begitu loh, sehingga mendapatkan jawaban yang jelas dan bisa dipercaya kebenarannya. Saya kira itu sekali lagi, monggo kita datangi lokasi vaksin yang ada di Kecamatan Tegal Selatan. Insya Allah nanti mulai tanggal 8 Agustus hari Minggu, minggu depan, itu ada gerai yang ada di lapangan Tegal Selatan. Nah, sekali lagi, monggo nanti 8 kelurahan bisa meramaikan gerai. Informasi lebih lanjut nanti akan saya informasikan melalui masing-masing kelurahan. Nanti juga bisa diinformasikan melalui Sebayu FM nanti ya. Siap. Jadi mudah-mudahan sukses vaksinnya. Alhamdulillah, amin. Juga, dan sebelum kita sebenarnya kalau ngobrol kayak ini harusnya panjang ya. Nanti lain kali mungkin bisa ketemu lagi. Mbak Niki masih saya. Ya, baik. Dan kita mengucapkan terima kasih ya buat semua yang sudah mendukung kita, buat rekan-rekan UMKM dan semuanya produknya di sini. Terima kasih. Dan terima kasih buat Pak Camat. Matur Mbak Niki. Jangan lupa juga nanti bisa like dan subscribe Sebayu FM Tegal nanti ya. Terima kasih sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tadi seperti dikatakan untuk Pak Camat tadi, khususnya wilayah Tegal Selatan, ayo datang ke tempat vaksin yang ada di wilayah Kecamatan Tegal Selatan dan tetap protokol kesehatan ya. Betul, protokol kesehatan. Ikuti anjuran pemerintah ya. Terima kasih Pak Camat atas bincang-bincang kita, dan nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Di lain waktu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.